Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita telah sampai pada bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Patut kita syukuri, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah sampai pada bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan, yaitu satu-satunya nama bulan yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Oleh sebab itu, insyaallah pada kesempatan ini Ibu akan menguraikan sebuah ceramah yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran di Bulan Suci Ramadan. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, yang dirahmati Allah, amin. Perlu kita ketahui, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah yaitu kalamullah ataupun ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab. Dan Al-Quran itu bagi umat Islam yang membacanya merupakan ibadah. Karena Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Dan petunjuk itu bisa kita dapatkan apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan sering disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Yaitu Ramadan itu bulannya Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati fi qiraatul Quran. Sebaik-baiknya umatku yaitu membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui ada 3 poin keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, yaitu diantaranya poin pertama, apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat di akhirat. Dalam artian, seseorang yang mendapatkan syafaatul Quran, ia akan tercegah dan tidak jatuh kepada kobaran api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Begitu besar keagungan Al-Quran. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu
Apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka kita akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila kita membaca Al-Quran dalam satu huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Coba kita bayangkan, dalam ayat yang sedikit saja. Contohnya seperti ayat Alif Lam Mim. Di dalam ayat tersebut terdapat 3 huruf. Huruf alif, huruf lam, dan huruf mim. Di dalam huruf alif kita mendapatkan 10 kebaikan. Di dalam huruf lam kita mendapatkan 10 kebaikan. Dan di dalam huruf mim kita mendapatkan 10 kebaikan. Dari satu ayat tersebut kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Subhanallah. Itulah keagungan Al-Quran, keagungan Allah yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Itulah poin yang kedua. Dan poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka kita akan dikumpulkan di surga bersama para malaikat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia akan dikumpulkan di surga bersama para malaikat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka ia akan memperoleh 2 pahala. Anak-anakku sekalian, dapat kita garis bawahi, mahir membaca Al-Quran di sini yaitu kita harus lancar membaca Al-Quran. Lancar membaca Al-Quran yaitu kita harus bisa menerapkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid terdapat hukum-hukum yang harus kita terapkan di dalam membaca Al-Quran. Karena mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sedangkan menggunakan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Jadi wajib bagi kita semua untuk menerapkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua tergolong ahlul Quran, ahlul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Ibu cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.